Sandy Aulia Putra, kelas 1D Ekonomi Manajemen, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi bahasa nasional sebagai sarana komunikasi tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, alat mempersatu suku dan bangsa, sebagai bahasa komunikasi antar daerah dan antar budaya. Sedangkan fungsi bahasa negara sebagai lambang identitas negara, sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga administrasi negara. 2. Ragam daerah atau dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai, misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. 3. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka, sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Ciri-ciri ragam lisan. A. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. B. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. C. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Ciri-ciri ragam tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. 5. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. 4. Ragam baku dan ragam tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar, seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. 5. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Ragam baku lisan adalah jika seseorang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. 6. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. 7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, pengtuasi, istilah, dan tata bahasa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akan memberikan 5 pertanyaan buat teman-teman. Silahkan dijawab.